Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Minyak yang tak terbatas. Ayat hafalan Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Poin penting pelajaran kita, persediaan kasih karunia Allah tidak akan pernah habis. Pernahkah engkau merasa takut tidak akan mendapat hadiah Natal atau ulang tahun yang engkau inginkan? Bagaimanakah perasaanmu bila akhirnya kau memutuskan untuk menanyakan soal itu pada orang tuamu? Apakah engkau akan mendapatkannya? Elisa buru-buru menyisir rambutnya dengan jari-jarinya. Ia ingin tahu siapa yang mengetuk pintu sepagi ini. Ia menarik pintu yang berat, dan di sana berdiri seorang perempuan janda dari sahabat baiknya. Mata perempuan janda itu merah, dan wajahnya dipenuhi air mata. Masuklah, kata Elisa ramah, sambil menepi memberikan jalan. Ada apa? Suamiku adalah orang yang baik. Anda juga tahu betapa ia mencintai Tuhan. Janda itu menangis. Tetapi sekarang ia sudah meninggal, dan saya tidak dapat membayar utang-utangnya. Orang yang mengutangkan uangnya datang untuk menyita kedua anak laki-lakiku. Mereka akan dijadikan budak agar utang suamiku menjadi lunas. Ia terisak-isak. Air mata membanjiri matanya dan mengalir ke pipi. Apakah yang dapat kutolong? Tanya Elisa dengan penuh perhatian. Apakah yang kau punyai di rumah? Perempuan janda itu menghapus air matanya sambil menarik napas dalam-dalam dan dihembuskannya dengan gusar. Saya tidak punya apa-apa lagi kecuali seperiuk minyak zaitun, ia berbisik. Elisa berpikir sejenak. Ia sangat ingin menolong. Ia juga tahu Tuhan rindu memberkati perempuan ini dan anak-anaknya. Akhirnya sebuah senyum menghiasi wajah Elisa. Pulanglah, katanya, dan pinjamlah kendi dari teman-temanmu juga tetanggamu. Pinjam yang banyak. Lalu masuklah ke dalam rumah. Kunci pintunya dan tuangkan minyak ke dalam tiap-tiap kendi yang kau pinjam tadi. Perempuan janda itu menatap Elisa. Sebersit harapan muncul dalam hatinya. Elisa memperhatikan perempuan janda yang segera menghilang di kelokan jalan. Kemudian ia menutup pintu perlahan-lahan. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu, ia bergumam. Dua anak laki-laki kecil tidak sabar lagi menunggu. Mereka berjalan mondar-mandir di dalam rumahnya. Sesekali mengintip lewat celah pintu. Mereka ketakutan. Jangan-jangan si penagih utang datang mengambil mereka dan dijadikan budak. Orang itu bisa datang kapan saja. Tiba-tiba mereka melihat ibunya pulang dengan langkah setengah berlari. Membuka pintu dengan tergesa-gesa. Cepat, katanya. Ibu ingin kalian ke rumah tetangga-tetangga kita. Setiap rumah. Pinjamlah buli-buli dan kendi sebanyak-banyaknya. Tetapi ibu kenapa? Tanya anak tertua. Sudahlah, pergi saja, cepat. Ibu tidak sabar mendorong mereka ke pintu. Tidak lama kemudian meja perempuan janda itu penuh dengan buli-buli dan kendi juga panci dan tempayan. Ia mulai menyusun tempat-tempat minyak secara berderet, sementara anak-anaknya masih membawa pulang lebih banyak lagi kendi-kendi pinjaman. Kedua anak laki-laki itu cepat-cepat berlari masuk ke rumah untuk yang terakhir kalinya. Mereka meletakkan tempayan yang mereka bawa sambil terengah-engah.
Perempuan janda melihat sekeliling. Ia berjalan menuju pintu lalu menutupnya. Ia mengangkat tempat minyak. Matanya bersinar-sinar. Anak-anaknya berdiri berhimpitan ingin tahu. Ibu mereka menuangkan minyak ke dalam tiap-tiap kendi, deret pertama yang dipinjamnya. Semua kendi sudah penuh. Ia menuangkan ke dalam deret kedua. Lalu ke tiap-tiap kendi deret ketiga. Ajaib. Anak laki-lakinya menyisihkan tiap-tiap kendi dan tempayan yang sudah penuh. Mereka meletakkan lagi kendi yang kosong ke atas meja. Mereka bertiga tertawa gembira serta mengagumi keajaiban yang terjadi. "Bawa ke sini kendi selanjutnya," kata perempuan janda itu. Anak-anaknya melihat sekeliling. "Sudah penuh semua," jawab mereka. "Tidak ada lagi yang kosong." Perempuan janda itu menyibakkan rambutnya yang jatuh ke dahi. "Tunggu di sini," katanya. "Ibu akan ke tempat Nabi untuk menceritakan apa yang terjadi." Kembali Elisa mendengar sebuah ketukan berkali-kali di pintu. Ia membukanya. Perempuan janda itu berdiri di sana, wajahnya berseri-seri. "Semua sudah penuh," janda itu berseru. "Saya isi semua penuh-penuh dan minyaknya berhenti mengalir." Elisa terpaku. Tuhan sangat baik. "Jual semua minyak itu," katanya. "Bayar semua utangmu dan akan ada sisa uang untuk kebutuhanmu juga anak-anakmu." Perempuan janda itu pulang dengan sukacita. Malamnya, 2 orang laki-laki tidur nyenyak di tempat tidur masing-masing di rumah mereka sendiri. Karena kasih karunia Tuhan.